Kami mengucap syukur kembali ya Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami memohon lagi pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami akan melawat kami. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam kelemahan fisiknya, Engkaulah Allah yang menolong dia, Engkaulah Allah yang memberikan kemerdekaan untuk boleh menyatakan apa yang harus dikatakan. Dan kami berdoa supaya Roh Tuhan yang suci akan menolong kami semua, agar kami bukan saja memahami, tetapi kami boleh hidup dalam firman Tuhan oleh pertolongan Roh-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, berikan kami kelembutan hati, dan segala kuasa yang lain yang berseberangan dengan Roh-Mu yang kudus kami tolak ya Tuhan. Kami berdoa supaya kemerdekaan yang dari Tuhan semakin real, nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Mari kita masih membahas tema yang sama, yaitu kemerdekaan Kristen ya. Itu yang saya share waktu di pemuritan, itu juga yang saya ingin share kembali hari ini. Galatia pasal yang kelima, ayat pertama, ayat 13 sampai 18. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke 13 sampai 18. Saya sengaja pilih ini oleh karena kita baru memperingati hari kemerdekaan. Iya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang guru yang mau mengajari murid-muridnya. Dan dia bilang minggu depan coba kalian bawa plastik yang bening. Iya. Lalu sang guru ini menyuruh juga membawa anak-anak itu disuruh membawa beberapa kentang. Iya. Jadi pada hari yang ditentukan itu si guru berkata kepada murid-murid itu, iya, kamu ambil pulpen, tulis di kentang itu nama-nama orang yang kamu tidak bisa ampuni. Iya. Jadi itu PR mereka untuk sepanjang minggu. Iya, jadi hari ini ya katakanlah hari Senin ada anak yang menulis satu kentang saja, satu nama di kentang itu gitu. Ya, yang lain ada yang menulis 3 nama di kentang itu. Ya, kalau kita lah murid itu berapa nama yang ditulis di kentang itu ya? Enggak ada ya?
Enggak ada kah? Hari kedua juga seperti itu, tulis lagi gitu. Hari ketiga juga tulis lagi. Hari keempat tulis lagi. Hari kelima tulis lagi. Hari keenam ada yang kentangnya sudah bau busuk. Sudah ada yang bau busuk, aromanya sudah tak tertahankan lagi. Bahkan ada anak yang sudah berat rasanya ngangkat plastik bening yang berisi kentang-kentang ini. Mengapa? Karena sudah banyak. Terus dibilang guru pula itu terus harus dibawa, diangkat gitu. Iya, jadi bisa bayangkan ada yang berat, ada yang sudah membusuk dia, sudah bau, bayangkanlah. Iya, dibawa kemana-mana, bau seperti itu ya. Iya. Terus lama-lama apa yang dilakukan anak itu semua masih dibawanya kentangnya. Ya udah terlalu bau rasanya dan sudah terlalu berat. Maka kayak mana lah ini ya? Bisa enggak dibuang saja kentang ini tadi yang sudah berat dan sudah bau. Iya. Kalau saya murid itu saya sudah buang itu kentang. Iya. Sudah buang itu kentang, berat dan bau, ya. Seperti itulah gambaran orang yang terus memikul dosa ya. Seperti itulah gambaran kita ketika belum merdeka. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iya, jadi adakah kemerdekaan yang sungguh-sungguh, benar-benar? Iya, firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Pada waktu itu, ya, orang-orang Farisi berkata, kami kan keturunan Abraham. Kenapa kamu bilang kami ini, ya, diperhamba? Kami ini tidak merdeka. Iya, mereka mengandalkan karena mereka keturunan Abraham secara darah, ya, secara garis keturunan silsilah gitu ya. Mereka keturunan Abraham, mereka mewarisi firman Tuhan. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak terjajah. Padahal ironisnya pada waktu itu Israel sedang dijajah Romawi lagi, ya. Jadi kita melihat bagaimana konsep mereka yang salah tentang kemerdekaan. Mereka berpikir sekalipun mereka hanya keturunan Abraham dari segi darah, tetapi bukan keturunan Abraham dari segi iman, ya. Mereka merasa mereka merdeka, tapi sesungguhnya mereka tidak merdeka. Sehingga dengan terus terang Yesus berkata, kamu diperhamba oleh dosa. Iya, dan hamba tidak tinggal dalam rumah. Hamba hanya sementara aja dalam rumah, dalam gereja ya. Iya, tapi satu saat dia tidak akan ada bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di rumah Tuhan pun nanti akan lenyap itu. Mengapa? Karena memang dia hamba, dia bukan anak. Tapi kalau anak, dia tetap akan ada di rumah. Iya, dan orang menjadi anak bukan karena garis silsilah keturunan, bukan juga oleh baptisan, bukan oleh karena pemberkatan nikah, ya, tapi orang menjadi anak oleh karena Kristus, sebagaimana tadi dikatakan dalam pasal 5 ayat 1 ini tadi, Kristus telah memerdekakan. Hanya Kristus yang bisa memberikan kemerdekaan dari hukum dosa. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa iblis juga, dari kuasa daging juga. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan pernah membuat ilustrasi tentang orang terjun payung ya. Orang yang terjun payung itu bisa terjun payung tentu pertama ada kesempatannya. Ya, karena terjun payung itu bukan dari atas sebuah bukit, itu harus naik pesawat. Lalu nanti diturunkan dari pesawat itu untuk bisa terbang gitu. Ya, jadi harus ada kesempatannya. Iya, harus ada kesempatannya. Tapi kalau ketinggalan pesawat dia, ya kesempatannya hilang. Iya.
Dan selain perlu kesempatan, dia juga perlu kemampuan. Maka biasanya ada dibuat trainingnya dulu, pelajarannya. Ya, inilah yang harus kamu lakukan. Jadi dia disiapkan dengan kemampuan, ya, supaya nanti ngerti dia apa yang harus dilakukan. Yang mana yang harus dipijit supaya parasutnya terbuka. Ya, kalau parasutnya, ya, kalau tidak diajari nanti dia tidak tahu. Jadi coba kalau ada seseorang yang sembarangan saja, nanti aku akan terjun payung, dia tidak pernah tahu, tidak pernah memiliki pengetahuan bagaimana melakukan itu. Ya, ini juga miss ya. Iya, dan apalagi, iya, kalau dia mau terjun, ya harus juga ketika dia sudah di pesawat, udah ada kesempatannya ya. Nah, lalu pelatihannya juga sudah, bagaimana nanti caranya, ya, dia juga harus punya keberanian, memang itu yang dia mau. Coba kalau setelah dia di pintu pesawat, harusnya lompat, habis keberaniannya, takut dia. Ya, enggak jadilah lompat terjun payung tadi, kalau di dalam hatinya dia tidak tidak takut, tidak ada confidence, tidak ada dia, aku mau melakukan ini gitu ya. Iya, kalau udah dingin kakinya kan nggak mungkin lagi dia akan melompat. Iya, lalu yang terakhir tadi harus terbuka nanti parasutnya ketika dia sudah terjun. Kalau sempat parasutnya tak terbuka, apa yang terjadi? Hah? Mati. Seperti itulah orang yang pede kali di bumi ini hidup. Kesempatan sudah diberikan Tuhan kepada manusia, sudah, Kristus sudah mati di kayu salib. Iya. Lalu apakah ya kita diberi kemampuan, bukankah Roh Kudus ketika kita mendengar firman Tuhan meyakinkan kita menumbuhkan iman. Karena iman lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus ya menjamin bahwa Roh Kudus bekerja bukan saja untuk menyadarkan akan dosa, tapi juga akan kebenaran. Roh Kudus menyadarkan untuk ya bahwa inilah yang benar itu. Inilah yang harus kamu percayai. Inilah yang harus kamu terima di dalam hidupmu gitu ya. Iya. Kalau tadi soal parasutnya, ya Kristus adalah parasut yang sempurna untuk keselamatan ya. Saya rasa tidak ada ya yang lebih sempurna. Yang tidak ada yang melebihi dia, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kecuali Kristus parasut yang benar, yang akan terbuka juga kapan saja. Iya, karena sejak dia mati di kayu salib, ya, tirai bait Allah itu sudah terbelah, ya, pintu pengampunan sudah terbuka, pintu keselamatan sudah terbuka untuk siapa saja yang sungguh percaya, mau menyerahkan diri, mempercayakan hidupnya, menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Jadi di hari merdeka ini saya ingat lagi kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ini bukan hasil kerja keras generasi ini. Ini hasil kerja keras generasi yang terdahulu. Bahkan dulu ya untuk memerdekakan bangsa ini banyak di antara mereka berkorban ya. Iya, ada banyak pahlawan-pahlawan yang mengorbankan ya nyawanya untuk memerdekakan bangsa ini. Untuk kemerdekaan suatu bangsa saja pun begitu banyak juga orang yang harus berkorban. Iya. Jadi kita menikmati kemerdekaan hari ini di negeri ini adalah oleh karena pengorbanan orang lain. Saudara-saudara, kemerdekaan dari dosa itu bukan kemerdekaan yang bisa diperoleh oleh kita sendiri. Dan itu juga tidak bisa kita peroleh berkat pemberian ya
orang-orang tertentu. Itu hanya bisa diperoleh berkat pemberian satu saja, yaitu berkat pemberian daripada Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Ya, jadi harus kita ingat itu tiap kali ya. Saya waktu masih muda dulu sekolah, saya ingat ada acara mengheningkan cipta ya. Mari kita mengheningkan cipta untuk mengingat ya jasa para pahlawan. Kalau sampai di situ masih bisa saya terima, tapi marilah berdoa supaya arwahnya diterima di sisi Tuhan. Bagian itu bukan alkitabiah. Maka dulu selalu asal mengheningkan cipta, saya tidak pernah berdoa untuk bagian yang belakang itu. Tapi saya hanya berdoa mengucap syukur untuk orang-orang yang berjuang sehingga kemerdekaan Indonesia ini bisa diproklamirkan sehingga kita menjadi negara yang merdeka. Itu kalau secara negara. Tapi juga dari dosa tadi ya kita harus ingat kita tidak pernah capable ya, tidak pernah berkuasa melepaskan diri kita sendiri. Ya, banyak orang dari sejak muda berjuang menjadi lebih baik dan lebih kudus, lebih bermoral. Iya, tetapi tidak akan sampai kepada benar-benar merdeka. Iya, bisa aja dia bermoral tinggi karena kesempatannya belum ada untuk nanti dicobai dan melenceng. Iya, tapi ketika ada kesempatan dia dicobai, ya itu dicobai oleh sesuatu yang artinya itu disukai oleh dia, ya dia bisa, ya moralnya tadi tidak nampak lagi. Iya, sebenarnya apa yang terjadi hari ini di tengah bangsa ini membuka mata kita juga untuk melihat setinggi apapun pencapaian yang bisa dicapai oleh manusia. Ya, tapi tabiat dosa ini jikalau bukan roh Allah yang mengubah orang tetap akan ada. Bukan oleh karena sudah banyak kali pendidikan yang dilakukan, prestasi-prestasi yang dicapai sehingga keinginan ya untuk berdosa itu stop. Itu tidak akan pernah stop jikalau bukan anak Allah yang menyetopnya. Ya, kita harus diingatkan lagi akan 1 Yohanes pasal 3 itu. Anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan itu adalah menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis selalu membawa manusia kepada dosa, tetapi Yesus menyetop pekerjaan iblis itu dalam hidup kita. Ya, ketika dia mati di kayu salib, kita menerima pengorbanannya itu, maka itu bisa stop dalam hidup kita, tidak terus. Jadi hanya Yesus ya oleh kelahiran kembali yang membuat ya tabiat yang lama itu bisa stop dan tabiat yang baru bisa datang ya, sehingga kita memiliki selera dan tujuan hidup yang baru. Mari kita kembali ke nats ini tadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini kembali lagi kata sungguh-sungguh. Berarti ini serius ini. Ya, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kristus telah, apakah ini telah? Menoleh ke belakang sedikit tentang sejarah Israel. Mereka sudah berangkat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka telah keluar dari Mesir. Iya, tapi di tengah perjalanan, karena Alkitab ini lengkap menceritakan, kita bisa membaca mereka yang telah keluar dari Mesir itu pun ya dari segi tempat dia sudah keluar. Dari segi keinginan masih ada yang masih belum keluar. Mengapa ketika mereka mengalami penderitaan di padang gurun, mereka bukan berlari kepada Tuhan. Bahkan mereka bersungut kepada Musa
dan bersungut kepada Tuhan dan mengatakan, apa tidak ada kuburan di Mesir, kok kami dibawa kemari. Dan mereka ingat lagi ada makanan-makanan Mesir yang dulu mereka makan. Mereka ingat lagi ada bawang putih di Mesir gitu. Keluar dari Mesir tapi kok bau Mesirnya masih tercium ketika berada di padang gurun masih. Ya. Jadi jangan-jangan ada juga nanti orang begitu ya. Katanya sih sudah keluar dari perbudakan iblis, perbudakan dosa. Tapi kok yang dia ingat bawang putih di Mesir. Ya, dan makanan-makanan Mesir gitu loh. Iya. Jadi mari kita pikirkan lagi ini, bisakah seperti itu realitanya? Bangsa Israel itu sebagian seperti itu. Terakhir ini saya membagikan kepada banyak orang kembali tentang Joshua dan Kaleb. Iya, bersama 10 pengintai yang lain. 10 itu kelompok terbesar dari 12 kelompok dari 12 orang ini, dan mereka sebenarnya melihat hal yang sama, tanah Kanaan itu subur gitu. Melihat hal yang sama, orang-orang itu enak, orang enak itu besar seperti raksasa, dan dibandingkan dengan orang enak itu mereka kayaknya kok kayak belalang-belalang kecil gitu. Kecil rasa mereka. Dibandingkan dengan orang-orang di Kanaan itu. Jadi 10 ini hanya melihat realita, hanya melihat kesulitan. Melihat, waduh mereka sangat besar seperti raksasa. Tapi 2 ini juga melihat fakta itu, bukan dia tidak melihat fakta itu ya. Bahwa memang orang-orang di Kanaan itu orang-orang seperti raksasa seperti itu. Tapi selain mereka melihat fakta, mereka melihat Tuhan. Maka yang 2 ini berkata, apa katanya? Ya, jika kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya itu. Iya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan Allahmu. Iya, kalau pikir-pikir mereka memiliki pengalaman rohani sama. Mereka sama-sama dikeluarkan dari Mesir. Mereka sama-sama menyeberang laut Teberau. Mereka sama-sama mengintai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Sama-sama, tapi kok sikap mereka beda ya. Yang 10 itu hanya melihat kesulitannya, hanya melihat apa yang dilihat oleh logika atau hanya yang dilihat oleh mata. Sehingga mereka berkata, tidak mungkin. Dan orang-orang seperti ini tidak membawa pengaruh yang baik kepada orang lain. Karena ketika mereka bercerita kepada bangsa itu nangis semua loh. Nangis. Iya, mereka menangis dengan sedih, mereka takut. Dan mereka ya benar-benar ya mengungkapkan kekecewaan yang sangat besar dengan mengatakan, apa tidak ada kuburan di Mesir? Kenapa engkau membawa kami kemari gitu? Iya. Jadi mereka membawa menyebarkan kecemasan kepada yang lain. Mereka tidak menyebarkan sesuatu yang membuat orang lain kokoh. Tetapi sesuatu yang membuat orang sedih, bahkan depresi, sampai mereka semua begitu marahnya dalam ketakutan dan kesedihannya. Sampai mereka semua mengambil batu dan memutuskan untuk melempari Joshua dan Kaleb dengan batu itu. Untunglah, ya kan? Iya, kehadiran Tuhan di kemah pertemuan, dan Musa serta Harun juga sujud di hadapan Tuhan, ya, yang membuat Tuhan hadir sehingga mereka melihat Tuhan hadir dan mereka dipanggil untuk berkumpul. Ya, Kaleb dan Joshua tidak dibunuh. 10 kontra 2. Yang 2 ini saja yang juga melihat kenyataan, juga melihat permasalahan,
juga melihat secara logika memang orang itu lebih besar dan lebih kuat. Tetapi karena Allah kita yang menyuruh, Allah itu lebih kuat daripada mereka. Bahkan jikalau mereka punya Allah-Allah lain, Allah-Allah yang lain tidak dapat dibandingkan dengan Allah kita. Ya, maka mereka berani bilang, siapa yang menyertai mereka? Sudah meninggalkan mereka, tetapi kita disertai oleh Tuhan. Ya, dan apa yang Tuhan katakan itu pasti akan genap. Yang dua ini tenggelam suaranya di tengah suara mayoritas, di tengah suara orang banyak. Tetapi kita melihat kehadiran Tuhanlah yang membuat akhirnya mereka tidak tidak dilempari dengan batu. Akhirnya mereka tidak mati. Saudara-saudara, ada resiko juga untuk hidup benar. Iya. Tetapi apapun resikonya, kedua orang ini berani berdiri teguh di atas apa yang benar. Ya, berani berdiri teguh di atas apa yang benar. Tidak kompromi, daripada aku dilempari dengan batu atau kami dilempari dengan batu, ya sudahlah, ikut saja. Tidaklah seperti itu sikap daripada kedua orang ini, yaitu Joshua dan Kaleb. Di sini tadi dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Faktakah ini? Bahwa memang benar-benar kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari iblis? Ya, sudahkah kita dimerdekakan? Tidak lagikah kalau panas kuping kita, aku sedang dibicarakan orang? Tidak lagikah kalau kupu-kupu masuk ke rumah ada tamu? Ya kan? Tidak lagikah kalau ada suara biang rebaung? Siapa nanti yang mati di sini ini? Ya, atau kalau mimpi giginya jatuh, siapa yang sakit atau siapa yang mati? Betulkah kita sudah lepas, merdeka, baik dari tahyul ya? Ya, baik dari tahyul, baik dari iblis ya, baik dari kuasa dosa, baik dari kuasa daging yang berusaha untuk menghancurkan. Kalau ada kata telah, berarti ini bisa terjadi betul-betul ya. Iya, itu sebabnya Paulus mengingatkan orang Galatia ini, kalau kamu sudah lepas dari hukum Taurat, sunat dan yang lainnya, mengapa kamu mau balik lagi ke roh-roh yang miskin itu? Kenapa kamu balik lagi ke sana? Bukankah Kristus yang memerdekakan kamu? Bukankah Kristus yang mengampuni? Bukankah Kristus yang benar-benar membuat mereka lepas, baik dari kuasa iblis tadi, dari tahyul-tahyul itu tadi, baik dari segala sistem dunia ini, dan juga dari daging ini yang berusaha untuk mengalahkan. Sehingga tadi dikatakan kamu melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Saudara, pertarungan ini telah mulai bagi orang yang lahir baru, sejak lahir baru. Iya, bukan kemudian. Begitu kita lahir, begitu kita mulai, akan mengalami perlawanan terhadap apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kesimpulannya kemerdekaan ini ada dua. Satu, kemerdekaan dari masa lalu. Yang kedua, kemerdekaan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bukan apa yang mau kita lakukan, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi dua, bukan saja lepas dari masa lalu. Karena ada orang dari masa lalu tadi pun belum. Masih terus ibarat kapal yang ada jangkarnya tadi. Entah sudah 4-nya lepas jangkar kapal ini dari pelabuhan. Tapi masih tetap ada 2 yang lengket
jangkar besinya itu ke pelabuhan. Jadi seberapa jauh pun angin akan membawa kapal ini berlayar atau nakoda akan membawanya, karena belum lepas semua jangkar-jangkarnya itu, nanti masih ada kemungkinan dia ditarik lagi ke pelabuhan. Begitulah hidup orang percaya yang secara legal memang sudah menerima Yesus, tapi masih ada di dalam hidup ini hal-hal yang seperti jangkar tadi belum lepas. Mengapa kita begitu serius membongkar tentang kuasa kegelapan, penyembahan berhala? Karena inilah jangkar-jangkar yang akan menarik terus kita ke belakang. Iya, sehingga berhembus tadi angin, kurasa ada lagi yang datang ngikuti aku. Kan kayak gitu dia jadinya. Saudara-saudara, banyak nanti hal-hal yang mencoba untuk menarik kita kembali. Menarik kita. Mengapa? Karena jangkarnya tadi belum semua lepas. Iya, walaupun secara hukum ya, siapa yang menerima Kristus ya kan, adalah milik Kristus, benar. Tapi kalau belum semua seluruh bagian hidup ini kita memberi tempat bagi Kristus untuk meneranginya, mengubahnya, lalu bagaimana itu tidak akan menjadi penghambat untuk pertumbuhan, menjadi penghambat untuk kemajuan, sehingga akhirnya kita tidak sanggup melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau ada, ini kait-mengkait ya, kalau ada hari ini kita tidak sanggup melakukan apa yang harus dilakukan, why? Kalau sudah merdeka seharusnya bisa dong melakukan apa yang harus dilakukan. Mengapa tidak bisa? Mengapa tidak bisa? Apakah kurang kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, kuasa untuk melakukan apa yang harus kita lakukan? Iya, kuasa Roh Kudus tidak mungkin kurang. Jadi apa yang menghambat? Apa yang membuat kita tidak bisa? Iya, jadi mari ya kita kembali hanya Kristus dan tidak ada yang lain. Dan kalaupun secara legal kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan kita, secara praktika kita harus melihat benarkah Dia Tuhan dalam hidup kita, dalam semua bagian hidup kita. Iya, karena itu kita juga berani berkata, aku betul-betul merdeka. Ya, aku sudah benar-benar dimerdekakan. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yohanes itu, jika Yesus ya memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benarkah kita merdeka? Iya, supaya jangan nanti kita merdeka secara proklamasi, tetapi dalam realitas kehidupan masih banyak kita diperbudak. Iya, Tuhan mau kita secara legal memang sudah dimerdekakan, tapi secara fakta juga kita memang betul-betul tidak lagi diperhamba. Iya, mari kita renungkan hal ini, karena Tuhan bilang berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakanku perhambaan. Apalagi yang memperhamba kita? Apakah kemalasan memperhamba kita? Apakah keinginan-keinginan daging ini memperhamba kita? Saya merenungkan ini ya, apa yang memperhamba? Iya, sama-sama kita merenungkan, apalagi yang memperhamba? Saya sedikit dalam hal makanan, saya rasa masih diperhamba. Saya nggak bisa nggak makan ada rasanya. Iya, orang penyakit gula kan, jangan dan tensi kan seharusnya tak ada rasa, tak manis, tidak asin. Karena manis akan mempengaruhi gula, asin akan mempengaruhi darah. Iya, tapi bayangkan hidup tanpa garam dan tanpa rasa yang manis sedikit. Iya, jadi itu tidak terlalu mudah. Iya, banyak kalinya sudah berhasil, tapi sekali-sekali pengen. Ini kan
nggak merdeka namanya ini kan, sekali-sekali pengen gitu, maunya adalah sedikit rasanya gitu ya. Ya, tidak semudah yang kita membayangkannya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara ya. Dari iblis gampangnya keluar saya rasa. Lebih mudah merdeka dari iblis daripada merdeka dari makanan. Iya, betul. Iblis bisa ditengking ya. Kalau makanan ini kayak mana? Bisa ditengking? Bisa? Iya, karena makanan ini bukan roh, jadi digeser ke tempat bangun. Digeser bisa ya. Iya, nggak usah ditengking, geser aja, jangan makan kan gitu ya. Iya, inilah dia. Itu yang pergumulannya soal makan. Tapi kalau pergumulan soal lain, ini kan negara sedang bersih-bersih, kepolisian kan gitu ya. Judi online ditangkap. Judi lapangan pun ditangkap. Awas kamu yang sering pakai togel-togel ini. Iya, jangan kamu merasa nanti kamu aman dari nomor-nomor togel ini, kamu nggak akan ditangkap. Masih syukur kamu ditangkap di sini daripada di sana kamu ditangkap. Bayangkan kalau kamu belum lepas dari togel di bumi, dihakimi oleh Tuhan, pengadilan Tuhan siapa bisa lepas? Ya, saya merasa adalah berkat yang besar dengan terbukanya judi, terbukanya ya, saya berharap narkoba juga, tapi saya rasa narkoba belum seperti itu ya. Ya, saya mengucap syukur juga untuk itu, walaupun di sisi lain ada korban juga nyawa ya. Iya, saudara-saudara, sebelum kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, ini jangan sempat nanti ada jemaat GKMI kasih anugerah ditangkap polisi gara-gara judi online dan togel. Iya, hati-hati ya, ini bapak-bapak yang suka di kedai kopi. Apa ada mama-mama juga ikut judi online ya? Atau pasang nomor juga? Ya, entah nomor gabung ke Singapura atau gabung kemana gitu ya. Iya. Wah, saya bersyukur juga Joshua kita ini bertobat karena dia banyak ini judi ini dia dapat uang dari situ. Ya, tapi sebelum ya peristiwa yang ini dia sudah datang sama Tuhan. Kalau enggak ini kan mungkin kena tangkap juga ini. Iya. Kena tangkap juga. Iya, jadi saudara-saudara, aku enggak tahu. Mari kita jujur, apa yang masih memperhamba kamu? Iya. Apa yang masih memperhamba kita? Iya. Apa yang membuat kita nggak bisa melakukan yang seharusnya? Ya, karena ada tadi hal-hal yang belum kita lepas dari hal tertentu. Misalnya kita mau melayani orang, kita barusan marah, bisa enggak? Hah? Pasti kita bilang gini, tunggu dulu ya. Baliklah besok datang lagi. Mengapa? Iya, karena kayak mana di cerita firman Tuhan barusan marah-marah kan gitu kan. Kita pun dituduh olehnya. Ya, jadi tabiat ini juga mengurung loh. Mengurung sehingga kita nggak bisa merdeka. Kayak manalah kita mau menjadi berkat bagi kempu-kempu tadi. Kalau kita tidak ya benar-benar berdiri teguh, kita pun tak merdeka gitu. Kita mau bilang cucu begini, nenek aja gitu katanya. Kan gak bisa merdeka kalau seperti itu. Dia tak akan mendengarkan. Makin dia gak mendengarkan makin ngamuk pula kita itu. Gitu lagi kan. Iya, dasar ya yang mati pun bangkit lagi kita buat. Dasar kau anak si anu gitu kan. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus mati di kayu salib, membayar lunas seluruh hutang dosa itu, supaya kita bisa merdeka. Itulah rencana Allah, agar kita dimerdekakan. Betul-betul merdeka dari iblis pun, iblisnya bisa kita usir kok dalam nama Tuhan Yesus. Iya, lebih mudah tadi mengusir iblis daripada mengubah karakter. Kalau karakter-karakter tertentu itu masih terus kita bela.
bela, malas itu, kedat itu, mama ini dibela dia. Sehingga ya lala beli sarapan ke kedai kan gitu ya kan. Iya, karena nggak bangun pagi, nggak bisa berdoa, nggak teduh, nggak beli sarapan, anak pun tak makan, tak di mana makan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya kita renungkan di hari kemerdekaan ini, supaya kemerdekaan Kristus itu real, bukan saja tadi secara hukum sah, tapi secara fakta memang sah. Kalau masih kita bergumul, kita harus juga jujur. Dalam hal ini aku masih bergumul dalam hal, ya apa tadi? Kalau saya tadi dalam hal makan itu, saya masih bergumul. Iya, karena kadang-kadang sudah 15 tahun saya sakit. Bayangkan, tidak memakan makanan yang berasa ya. Saya sudah mulai tiba di titik jenuh. Bosan saya dengan sayuran, bosan saya dengan semua makanan yang tanpa rasa. Padahal semua makanan itu ada rasa khasnya ketika diciptakan oleh Tuhan. Tapi inilah pergumulan yang berat. Ya, saya teringat saudara kita Mamak Tari itu kan sama penyakit kami ya. Dia juga sakit gula ya. Pada awalnya masuk ke rumah sakit Murni Teguh dengan maksud menyedot air di paru-paru. Tapi tidak lagi air di paru-paru, sudah menggumpal. Menjadi gumpalan-gumpalan ya, dan akhirnya itu harus dioperasi. Saya tidak tahu bagaimana operasi dilakukan terhadap orang yang sakit gula, yang kalau sedikit saja luka itu lama baru bisa sembuh. Lalu kalau operasi kan berarti itu pasti dibelah bukan 3 cm. Lalu bagaimana nanti itu bisa membuat cepat sembuh dan kemudian tidak infeksi, karena infeksi dalam jangka yang panjang akan mengakibatkan gangren, dan gangren itu tidak ada obatnya di dunia. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya itulah sebabnya kita sama doakan bagaimana ini sebaiknya. Inilah makan buah si malakama. Tidak dioperasi sesak terus, hidup bergantung kepada oksigen terus. Kalau dioperasi, ya berapa lama luka itu bisa sembuh dan apa efeknya kalau lama baru sembuh. Tinggal memang mujizat Tuhan, hanya itulah yang bisa untuk menolong. Iya, jadi kita kembali ke sini tadi. Mari kita lihat lagi dalam hal apa kita masih diperhamba. Lalu yang kedua tadi pada ayat yang ke-13 itu, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 15, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan daging, untuk mematikan daging. Hanya kalau kita bersedia dituntun oleh roh. Apa maksudnya dituntun oleh roh? Dituntun oleh roh itu dituntun oleh firman, hidup di dalam firman, terus menerus. Hari ini hidup dalam firman, besok tidak mengabaikan firman, terus menerus kita dituntun oleh firman Tuhan. Maka dengan demikian, oleh karena Roh Kudus itulah kita bukan saja tadi mengasihi Tuhan, tetapi kita juga bisa mengasihi sesama manusia. Dan dalam mengasihi sesama manusia, kita akan memikirkan yang terbaik bagi orang itu dalam kebenaran. Ingat, koridornya adalah kebenaran. Bukan mengasihi di luar kebenaran. Kalau mengasihi di luar kebenaran, salah pun gak apa-apa. Ya, harus juga ada teguran bagi yang salah. Harus juga diluruskan hidup yang tidak benar.
Dan bagian ini sulit, lebih sulit bagian ini. Kenapa? Karena menelan lebih mudah, menggigit lebih mudah, membenci lebih mudah. Tapi mengasihi itu sukar. Karena mengasihi itu harus mengatakan kepada orang itu, menegur dia untuk meluruskan hidupnya. Adalah lebih mudah untuk lari, bukan? Tapi kita tidak dipanggil oleh Tuhan lari dari tanggung jawab untuk meluruskan, untuk benar-benar kita mengasihi dengan benar. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau hitam muka kita, apakah kita ingin orang diam saja? Lalu kemudian ketika kita berjalan dalam keadaan itu, orang lain akan ketawa-ketawa. Padahal teman kita tahu tadi muka kita kotor. Dia tidak bilang, kemanapun kita pergi ke sana kita diketawai orang karena orang melihat yang kotor itu gitu. Iya, memang tidak mudah untuk bilang, kawan mukamu kotor. Apalagi kalau dia marah, apa urusanmu dengan saya? Iya kan? Cermini mukamu sendiri, jangan kau cermini aku. Kan susah kalau nanti akan mendapat jawaban ini. Tapi kalaupun kita mendapat jawaban itu, ya itulah, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Iya, dan ini adalah panggilan orang percaya. Kristus sudah menderita untuk kita, ya, supaya kita diselamatkan. Ya, kita juga harus ada kerelaan menderita dalam tanda kutip, supaya orang tadi bisa sampai kepada keselamatan dan tidak sampai kepada hal yang terus membawa kemanapun bawa malu. Iya, apakah kita cukup memiliki kasih ya? Karena kasih melenyapkan ketakutan. Kasih bersedia untuk menegur. Kasih meluruskan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga bukan saja dari masa lalu selesai, tetapi kita juga bisa melakukan yang seharusnya kita lakukan. Bukan yang mau kita lakukan, tapi yang harus kita lakukan. Artinya yang Tuhan menyuruh untuk kita lakukan. Jangan nanti udah bertobat lama, ya, trauma masa lalu tetap dibawa-bawa. Ya, hati yang pahit terus jalan terus. Ya. Kesalahan-kesalahan tadi seperti kentang tadi sudah bau pun. Ya, tapi tetap tidak dibuang-buang. Ya. Ini benar-benar pulang kita sekali ini kita doakan lagi lah masing-masing. Masih adakah Tuhan? Iya kan? Kentang busuk tadi yang masih dibawa-bawa di kantong. Ya. Itu akan bau, bukan kita aja bau, orang pun bau. Iya, semua akan mencium baunya itu. Walaupun orang diam, walaupun orang tadi mungkin paling-paling menjauh dia kan gitu ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya Kristus tadi yang telah mati itu, yang telah bangkit, dapat benar-benar memerdekakan kita. Ya. Dari iblis, dari hukum dosa, dari maut juga sudah, dan termasuk dari daging, dari trauma, dari kepahitan masa lalu, ya, dari kesedihan karena rejection, karena penolakan, ya, atau hal-hal yang lain. Dan yang terakhir tadi, mari kita juga bergumul, bebaskah aku melakukan apa yang harus kulakukan? Atau tetap tak sanggup aku melakukan apa yang harus kulakukan? Harga dirikah yang membuat gak bisa melakukan apa yang harus dilakukan? Atau apa yang membuat gak bisa benar? Apa yang membuat tidak bisa benar? Karena Tuhan mau kita tidak lagi dikenakan tadi perhambaan. Tuhan mau tadi kita melakukan kebenaran, ya, untuk mengasihi. Ya, untuk hidup dalam roh, untuk mengalahkan
kedagingan, ya, oleh pertolongan Roh yang Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami dan berbicara kepada kami. Merdekakah kami dari kuasa kegelapan? Merdekakah kami dari kuasa dunia yang berusaha memasukkan nilai-nilainya dalam hidup kami? Merdekakah kami dari kuasa dosa yang terus memerintah melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak Allah? Bahkan merdekakah kami dari daging ini yang terus mau menarik kami sehingga tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan, kiranya Roh-Mu menunjukkan di bagian mana sebenarnya dalam hidup kami ini yang belum merdeka. Adakah penolakan masa kecil? Adakah kepahitan? Adakah dendam? Adakah hal-hal yang mengecewakan? Atau apapun itu yang belum selesai. Kiranya Roh-Mu yang bekerja supaya kami melihat pengorbanan Kristus itu cukup untuk bukan saja mengampuni, cukup untuk membersihkan, bahkan juga untuk memerdekakan orang-orang yang sungguh dengan serius datang kepada Tuhan membawakannya. Tuhan, kami bersyukur juga Engkau mengingatkan kami untuk berdiri tegak, untuk kami hidup melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Bukan apa yang mau kami, keinginan kami ini lakukan. Tapi apa yang harus kami lakukan karena Tuhan. Karena bukankah Engkau telah menebus kami supaya kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu juga menolong kami ya Tuhan. Supaya oleh Roh itu kami mematikan kehendak daging ini karena tubuh ini belum menjadi tubuh yang baru. Supaya sungguh dalam peperangan ini pertolongan Roh-Mu kami rasakan dan kepada Roh-Mu kami bersandar terus supaya boleh kami ditolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambahkanlah kasih kami kepadamu, tambahkanlah kasih kami kepada orang lain supaya kami memikirkan keselamatan mereka, supaya kami memikirkan apa yang baik bagi mereka dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang telah memanggil mereka keluar dari gelap itu. Engkau Allah yang sama menerangi, dan Engkau Allah yang sama akan sungguh mengubah hidup mereka, sehingga sungguh setiap orang akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Maaf ya hari ini terlambat. Aku